pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa hari ini yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Ada 2 orang, siapa aja itu? Sakit ya? Iya. Nah, kita sama-sama doakan bagi yang sakit, semoga cepat sembuh. Dan nanti kalau 3 hari misalnya belum sembuh, belum bisa hadir ke sekolah, maka kita wajib menjenguk. Ya, untuk mengawali pembelajaran, silakan untuk berdoa dulu. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, materi pada hari ini itu masih erat sekali kaitannya dengan pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat dengan metode gabungan? Ya. Metode eliminasi dan substitusi dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel. Dan jika nilai variabel itu telah ditemukan, kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Sekarang Ibu mau memutar sebuah video, silahkan disimak. Berikutnya, mengapa kita harus mempelajari bagaimana memecahkan masalah yang berkaitan dengan SPLDP. Sadarkah kita bahwa masalah SPLDP ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita? Atau bahkan yang menjadi masalah, berapa uang yang harus ia bayar kepada kita? Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tolong salah satu di antara kalian tolong dibaca yang keras supaya semua kita mendengar. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini ya? Silakan. Siapa yang mau baca? Ya, silakan. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode gabungan atau eliminasi substitusi dengan tepat dan benar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, apa sih kegiatan yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, kalian nanti akan diskusi. Setelah presentasi selesai, nanti kita akan ada evaluasi. Nah, Ibu akan berikan soal mandiri. Nanti kalian boleh dikerjakan. Untuk Ibu ambil nilai sejauh mana sih pemahaman kalian gitu untuk materi hari ini. Hal-hal yang akan dinilai. Jadi selain nilai dari evaluasi mandiri tadi, kalian juga akan dinilai dari segi pengetahuan, kemudian sikapnya gimana ketika temannya presentasi, kemudian keterampilan ini contohnya gimana sih kalian saat presentasi nanti. Kemudian siapa yang ingin membacakan kesepakatan pembelajaran yang di layar depan? Ayo silakan. Laki-laki, Ibu minta laki-laki. Ya Putra, tolong bacakan itu kesepakatan pembelajaran kita. Ayo. Kesepakatan pembelajaran. Handphone untuk membuka materi pembelajaran. Bagi yang melanggar, maka mendapat bonus 5 soal. Ya. Bagaimana semuanya setuju dengan kesepakatan pembelajaran hari ini? Ya, jadi nanti handphone kalian, HP kalian itu boleh kalian buka ketika diskusi untuk mencari data untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Ya. Kemudian sekarang Ibu mau ajak kalian nonton video lagi. Silahkan nanti disimak lagi, dicatat hal-hal yang penting. Nanti ada masalah apa sih di dalam video tersebut ya. Ternyata teman-teman mereka juga mengintip untuk dibelikan loh, dengan perjanjian akan membayarnya saat bertemu di sekolah. Anissa membeli 5 papan ujian dan sekolah pensil membayar sebesar Rp57.500 dan 2 pensil. Kemudian Cia bertanya kepada Bayu berapa yang harus ia bayarkan. Bayu kebingungan berapa ya yang harus si Cia bayarkan kepadanya. Ya, kalian tadi sudah menyaksikan masalah-masalah yang ada di
dalam video tadi. Coba apa masalahnya tadi? Ada yang bisa jelaskan apa masalahnya yang ada di dalam video tadi? Siapa? Angkat tangan. Ya, Zevanya silakan. Jadi masalah yang terdapat pada video yang tadi sudah ditayangkan adalah Bayu kebingungan berapa harga sebuah papan ujian dan sebuah pensil sehingga dia tidak tahu berapa uang yang harus dibayarkan Cia kepadanya. Iya, benar sekali ya. Tadi Zevanya tadi sudah menjelaskan apa masalah yang ada di video tadi. Jadi masalahnya itu si Bayu bingung berapa uang yang harus dibayarkan Cia kepadanya. Seperti itu ya? Ya, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, nanti kalian Ibu akan bagikan LKPD ya. Di situ ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian nanti setelah Ibu bagi LKPD, kalian juga akan kerja kelompok, berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti kalian akan presentasi. Siapa yang presentasi? Jadi, nanti aturannya yang presentasi adalah yang Ibu tunjuk, ya. Jadi, siapa-siapa yang kemarin-kemarin belum pernah maju presentasi, maka hari ini akan Ibu pilih. Jadi Ibu yang akan menentukan. Nanti persiapkan temannya. Siapa tahu teman diri kamu sendiri yang tertunjuk, maka kamu harus siap. Dan nanti untuk nilainya adalah nilai kelompok. Untuk nilai kelompok, misalnya kamu yang maju, kamu kena giliran, nilai yang didapat oleh kamu itu adalah nilai yang akan nilai kelompok, menjadi nilai kelompok. Nilai yang kamu dapatkan adalah itulah yang menjadi nilai kelompok. Makanya nanti sebelum Ibu tunjuk, pastikan seluruh anggota kelompok paham dengan masalah-masalahnya, cara penyelesaiannya seperti apa ya. Sekarang kalian silakan bergabung dengan kelompoknya sesuai yang sudah Ibu bagikan kelompok-kelompoknya tadi malam. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan. Sekarang saatnya Ibu akan bagikan LKPD. Tolong dibantu bagikan LKPD-nya ke seluruh kelompok. Ambil satu. Ya, bantu ya. Tolong bagi ya. Siapa yang belum dapat? Pegang. Kelompok sana sudah dapat semua? Ya. Sisanya. Ya. Sudah dapat semua? Nanti ada waktunya. Ya, sekarang Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mencari data. Kalian boleh buka internetnya di HP nanti. Silakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di LKPD-nya. Waktunya sekitar 20 menit ya. Silakan buka HP-nya. Ya, buka HP-nya. Ya, boleh sekarang buka. Yang pertama tuh apa? Yang pertama kan kita nanti bikin pemisalannya lo. Misalkan papan ujiannya tuh X, pensilnya tuh Y. Nanti kan kita tulis model matematikanya lo. Berarti itu model matematikanya 5X tambah 10Y. Habis itu 3X kali 5Y. Nah, habis itu kalau kita nanti terus kita eliminasi, nanti kan kalau udah ketemu jawabannya baru kita substitusikan ke persamaannya. Nah, kalau udah ketemu baru kita tulis kesimpulannya di sini. Buatlah pemisalan dari besar-besaran yang belum diketahui menggunakan variabel
Misalnya ayam sama dengan X dan daging bebek sama dengan Y. Tulislah model matematika dari masalah tersebut. Jika 2X tambah 3Y sama dengan dan 4X tambah Y sama dengan, eliminasilah salah satu variabel. Contohnya, cara mengeliminasi X. 2X ditambah 3Y sama dengan 50.000. 8X, 3X dikali 4 sama dengan 12Y. 50.000 dikali 2 dikali 4 sama dengan 200.000. 4X dikali 2 sama dengan 8X. Y dikali 2 sama dengan 2Y. Rupiah dikali 2 sama dengan 80.000. 200.000 rupiah dikali 80.000 rupiah sama dengan 120.000. 12Y dikurang 42Y sama dengan 10Y. 8X dikurang 0. Gimana? Sudah sampai mana? Ada kesulitan tidak? Tidak ada, lanjut ya. Yang sini sudah sampai mana? Ayo, mana lihat? Ya. Tulis aja di sini tuh. Nah, ini. Ya, oke. Oke, ada kesulitan? Tidak ada. Sudah dapat semua? Pintar. Ayo, yang di pojok. Sampai mana? Ini ayam, ini bebek. Kalimatnya ayam dulu apa bebek dulu? Ayam. Berarti ayamnya misalnya kamu misalkan X. Bebeknya Y gitu ya. Nah. Oh, masalah 3. Oke. Pintar. Nah, nggak buka internet? Mana internetnya? Oke. Ya, waktunya kurang 5 menit. Persiapan untuk siap-siap. Ibu akan nunjuk siapa yang akan presentasi duluan ya. Siap-siap ya, persiapkan diri masing-masing karena kita tidak tahu siapa yang akan ditunjuk nanti, oke? Ya, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Stop. Ya, Ibu akan nunjuk siapa yang akan maju ke depan untuk mewakili kelompoknya ya. Sudah siap ditunjuk? Sudah, ya. Oke, untuk yang pertama, Ibu pengennya yang laki-laki. Siapa ya? Siap-siap. Iya, Ibu pilih yang nama depannya, cluenya, depannya A. Ayo, laki-laki yang depannya A namanya siap-siap. Ayo. Ada Albin, ada Abraham, ada siapa lagi yang depannya A? Oke, ya. Yang Ibu minta duluan adalah Albert. Oke, tepuk tangan. Ya. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dalam kesempatan ini kami ingin mempresentasikan cara pemecahan masalah pada masalah 1. Jadi inti dari masalah 1 ini teman-teman yang ditanyakan adalah berapa uang yang harus diberi kepada Bayu. Jadi kita menggunakan langkah-langkah kelima ini. Langkah-langkah yang pertamanya kita membuat pemisalan. Misalkan papan ujian adalah X, pensil adalah Y. Yang kedua, kita membuat model matematika dari masalah tersebut. Jadi 5X tambah 10Y sama dengan 57.500. 3X tambah 5Y sama dengan 32.500. Yang langkah ketiganya kita membuat metode mengeliminasi salah satu variabel. Kita mengeliminasi X. Jadi di sini 5X dan 3X itu ditaruh di sini. Jadi 5X tambah
5X kali 5 adalah 15X. 10Y kali 5, 30Y. 57.500 dikali 5, 172.500. Jadi 3X kali 5, 15X. 5Y kali 5, 25Y. 172.500 dikurang 162.500 adalah 10.000. Jadi di sini 5Y sama dengan 10.000. 10.000 itu dibagi 5. Jadi 10.000 dibagi 5 adalah 2.000. 7.500. 5X tambah 10 dikali 2.000 sama dengan 57.500. 5X tambah 20.000 sama dengan 57.500. 5X sama dengan 57.500 dikurang 20.000. Jadi di sini 5X sama dengan 37.500 kan, karena 57.500 dikurang 20 adalah 37.500. X sama dengan 37.500 dibagi dengan 5, hasilnya X sama dengan 7.500, sama dengan 7.500 tambah 4.000, hasilnya 11.500. Jadi uang yang harus diberikan oleh Cia kepada Bayu adalah 11.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Amelia Rahmawati dari kelompok 2. Mengapa papan ujian harus dimisalkan X dan pensil harus dimisalkan Y? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Amelia. Mengapa papan tulis dimisalkan X dan pensil dimisalkan Y? Jadi, jika melakukan pemisalan tidak harus menggunakan X dan Y, tapi juga bisa menggunakan simbol-simbol lain. Contohnya, papan tulis dimisalkan dengan U, pensil dimisalkan dengan P, dan lain-lain. Bersama penerapannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Ya, sekarang untuk yang berikutnya yang akan tampil berikutnya untuk mewakili kelompoknya untuk presentasi adalah seorang perempuan. Rambutnya panjang. Nah, siapa ini kira-kira? Siapa ya? Oke, langsung aja. Imelda, silakan. Ya, tepuk tangan dulu, kasih semangat. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Imelda Rening Greta Sanjaya dari kelompok 4. Sekarang saya akan memecahkan masalah 2. Pokok dari permasalahan masalah 2 adalah berapakah uang kembalian yang diterima Kunto? Cara mengerjakannya, yang pertama, kita akan membuat pemisalan dari besar-besaran yang belum diketahui menggunakan variabel. Misal, daging ayam sama dengan X dan daging bebek sama dengan Y. Yang kedua, kita akan membuat model matematika. 2X ditambah 3Y sama dengan Rp50.000 dan 4X ditambah Y sama dengan Rp40.000. Yang ketiga, kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Di sini kita akan mengeliminasi X. 2X ditambah 3Y sama dengan Rp50.000 dan 4X ditambah Y sama dengan Rp40.000. 2X dikali 4 sama dengan 8X, 3Y dikali 4 sama dengan 12Y, Rp50.000 dikali 4 sama dengan Rp200.000, 4X dikali 2 sama dengan 8X, Y dikali 2 sama dengan 2Y, Rp40.000 dikali 2 sama dengan Rp80.000. Sini kita kurang, Rp200.000 dikurang Rp80.000 sama dengan Rp120.000. 12Y dikurang 2Y sama dengan 10Y. Jadi 10Y sama dengan Rp120.000. Y sama dengan Rp120.000 dibagi 10, jadi Y sama dengan Rp12.000. Langkah yang keempat, kita akan mensubstitusikan nilai variabel. 2X ditambah 3Y sama dengan Rp50.000 dan 2X ditambah 3, Y sama dengan 12.000 sama dengan Rp50.000. 2X ditambah 36.000 sama dengan Rp50.000. Jadi 2X ditambah Rp36.000 sama dengan Rp50.000. 2X sama dengan Rp50.000 dikurang Rp36.000. 2X sama dengan Rp14.000. Jadi X sama dengan Rp14.000 dibagi 2. Jadi X sama dengan Rp7.000. Angka yang kelima, untuk kesimpulan dari yang telah kita kerjakan adalah kita akan menghitung jumlah yang Kunto beli. 3X ditambah 4Y sama dengan 3.000
Y sama dengan Rp7.000 ditambah 4 dikali X sama dengan Rp12.000 sama dengan 21.000 ditambah 48.000 sama dengan Rp69.000. Jadi, uang kembalian yang diterima Kunto setelah memberikan selembar uang Rp100.000 adalah Rp100.000 dikurang Rp69.000 sama dengan Rp31.000. Jadi, uang kembalian yang diterima Kunto adalah Rp31.000. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Cindy Patricia Apriliana dari kelompok 2. Menurut saya, jawaban Imelda sudah sama dengan jawaban kelompok kami. Namun, bagaimana cara membuktikan jawaban kita sudah benar? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Cindy. Jadi, cara membuktikannya adalah kita akan menjumlah hasil belanjaan Kunto sama dengan Rp69.000 dan hasil kembalian Kunto sama dengan Rp31. Jika hasilnya tidak sama dengan Rp100.000, maka jawaban kalian belum tepat. Jika hasilnya sama dengan Rp100.000, berarti sudah tepat. Jika belum tepat, maka boleh diulang lagi cara pengerjaannya. Hasil presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Kita akan mengevaluasi hasil atau proses dari pemecahan masalah kalian tadi. Jadi yang Ibu perhatikan tadi, beberapa di antara kalian itu masih bingung pada masalah yang kedua ya. Masalah yang kedua itu yang ditanyakan adalah uang kembalian. Jadi dia beda dengan pada masalah satu. Kalau pada masalah satu itu hanya ditanyakan berapa jumlah pembeliannya aja kan. Nah, kalau yang kedua ini selain jumlah belanjanya ternyata dia ada ditanyakan lagi di apanya? Yang ditanya uang kembaliannya. Jadi kalian itu harus ngerjakan 2 kali ya. Setelah ngitung belanjanya berapa, kemudian hitung lagi uang kembalian. Tadi coba ada yang lupa nggak mengerjakan uang kembaliannya, atau mungkin ada yang hanya sampai menghitung uang belanjaan? Ada? Ya kan? Ya, ada yang tidak ya. Yang penting kita sudah tahu kesalahan kita di mana, nanti ketika mengerjakan lagi sudah benar ya, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran, siapa yang ingin membacakan kesimpulan? Ayo, angkat tangan. Siapa yang berani? Yang pertama tadi apa untuk memecahkan masalah langkahnya? Devanya mau menyampaikan? Yang pertama apa Devanya? Pemisalannya tadi boleh nggak selain X dan Y? Boleh. Halo, yang di belakang boleh nggak X dan Y? Boleh nggak X dan Y? Selain X dan Y boleh nggak? Boleh. Misalnya apa? A dan B atau P dan Q, boleh aja ya. Nanti model matematikanya untuk langkah kedua disesuaikan. Terus ya, langkah kedua apa? Membuat model. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga apa? Melamun ini. Ayo, kaget dia. Gitu katanya. Langkah ketiga apa? Oh iya. Langkah keempat? Menggunakan substitusi. Langkah kelima apa? Menyimpulkan dari apa yang ditanyakan. Kalau ditanya kembalian berarti kata-katanya harus menyangkut itu. Jadi kembaliannya sekian, seperti itu ya. Bisa silahkan ditulis untuk kesimpulannya di buku masing-masing. Ayo, tulis dulu. Kesimpulannya tulis dulu. Di buku kita mau merefleksikan. Kita sama-sama merefleksikan pembelajaran hari ini. Coba diingat-ingat. Kira-kira tadi soalnya gimana? Mudah apa sulit? Tolong kalian isi dan tulis apa yang sudah kalian pahami hari ini. Tulis apa yang sudah saya pahami. Yang kedua, apa yang belum saya pahami. Nah, yang ketiga nanti tuliskan apa yang akan kalian lakukan dengan kesulitan kalian itu tadi. Misalnya, saya akan belajar lagi, saya akan bertanya kepada teman. Saya akan mencari sumber di internet. Sekarang Ibu mau bagikan soal evaluasi, waktunya sekitar 20 menit. Soalnya hanya ada 2, langsung diisi di halaman depan sini. Halo?
Paham? Untuk pertemuan berikutnya, kita masih tetap membahas permasalahan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan SPLDP, namun untuk materinya bukan tidak fokus ke jual beli lagi atau perdagangan, tapi ke yang lainnya. Misalnya masalah umur nanti. Mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu mengucapkan terima kasih atas antusias kalian yang luar biasa sekali dari awal sampai akhir. Hebat. Tepuk tangan untuk kita. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi.